Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah mikrobiologi dan parasitologi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang cemaran mikroorganisme pada obat, kosmetik, pangan, dan lingkungan. Cemaran. Keamanan dari pangan, obat-obatan, kosmetik, dan lingkungan merupakan hal yang perlu diperhatikan. Karena dampak dari pangan, obat-obatan, kosmetik, dan lingkungan yang tercemar dapat mengakibatkan berbagai macam kerugian, seperti penyebaran penyakit menular, keracunan, hingga kematian. Secara umum, cemaran dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu cemaran kimia, fisika, dan biologi. Cemaran kimia merupakan bahan kimia yang tidak diperbolehkan untuk ada pada pangan, obat, kosmetik, dan lingkungan. Cemaran kimia masuk ke dalam pangan, obat-obatan, kosmetik, dan lingkungan secara sengaja maupun tidak sengaja, dan dapat menimbulkan bahaya. Contohnya antara lain, racun alami dari pangan yang dikonsumsi, bahan kimia dari lingkungan seperti limbah industri, asap kendaraan bermotor, sisa pestisida, deterjen, logam berat, penggunaan bahan tambahan pangan, dan penggunaan bahan berbahaya yang dilarang. Sementara itu, cemaran fisik adalah benda-benda yang tidak boleh ada dalam pangan, obat, kosmetik, dan lingkungan seperti sampah, debu, batu, kerikil, pecahan gelas atau kaca, logam, dan lain-lain. Benda-benda ini dapat menyebabkan luka, sesak nafas, dan lain-lain. Selanjutnya itu cemaran biologi, yang terdapat pada pangan, obat-obatan, kosmetik, dan lingkungan. Dapat berupa kontaminan bakteri, kapang, kamar, parasit, dan virus. Pertumbuhan mikroba ini bisa menyebabkan pangan, obat-obatan, kosmetik, dan lingkungan menjadi busuk, menyebabkan keracunan, hingga menyebabkan kematian. Cemaran mikroorganisme. Cemaran adalah suatu yang masuk ke dalam pangan, obat-obatan, dan kosmetik secara tidak disengaja dan tidak dapat dihindari yang berasal dari proses pengolahan, penyimpanan, dan atau terbawa dari bahan baku. Berikut beberapa pengertian tentang cemaran mikroorganisme. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2019 tentang cemaran dalam kosmetik, dan Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2019 tentang batas maksimal cemaran mikroba dalam pangan olahan, cemaran mikroba dapat diartikan sebagai cemaran dalam pangan, obat-obatan, dan kosmetik yang berasal dari mikroba yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1077/Menkes/Per/5/2019 tentang pedoman penyihatan udara dalam rumah, pencemaran mikroba adalah suatu keadaan adanya satu atau lebih polutan mikroba pada lingkungan yang karena konsentrasinya dapat berisiko menimbulkan gangguan kesehatan. Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pencemaran mikroba adalah masuk atau dimasukkannya mikroba ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan. Mikroorganisme pencemar. Virus. Ada perbedaan pendapat ilmiah tentang apakah virus digolongkan sebagai makhluk hidup atau sekedar struktur organik yang berinteraksi dengan makhluk hidup. Walaupun demikian, mereka lebih sering dianggap sebagai replikator atau zat yang melakukan replikasi DNA dan tidak termasuk dalam bentuk kehidupan. Virus hanya dapat bereplikasi di dalam sel makhluk hidup, di mana saat di luar tubuh sel inang, virus akan mengkristal dan memiliki durasi waktu tertentu untuk bertahan hidup sebelum akhirnya mati. Oleh karena itu, virus tidak mampu mencemari pangan, obat-obatan, kosmetik, dan lingkungan dengan sendirinya. Beberapa virus seperti picornavirus, HP virus, yang merupakan penyebab penyakit hepatitis, serta reovirus dan kalkivirus, merupakan penyebab diare, hanya dapat mencemari pangan, obat-obatan, melalui kontaminasi cairan inang, seperti air seni dan feses. Bakteri dan jamur. Bakteri dan jamur adalah dua kelompok besar atau kingdom dalam klasifikasi makhluk hidup. Bakteri bersifat uniseluler atau bersel satu, sementara jamur dapat bersifat uniseluler atau multiseluler atau bersel banyak. Bakteri dan jamur merupakan kelompok mikroorganisme yang paling banyak tersebar di udara. Meskipun belum ada satupun mikroorganisme yang habitat aslinya di udara. Bakteri dan jamur terdapat dalam jumlah yang relatif kecil di udara bila dibandingkan di habitat aslinya, yaitu di lingkungan air dan tanah. Bakteri dan jamur sendiri merupakan kontaminan utama yang mencemari pangan, obat-obatan, kosmetik, dan lingkungan. Parasit. Parasit dapat diartikan organisme yang hidup pada atau di dalam makhluk hidup lain,
disebut inang, dengan menyerap nutrisi, tanpa memberikan bantuan atau manfaat lain padanya. Meskipun virus, bakteri, dan jamur juga dapat digolongkan parasit, akan tetapi dalam ilmu parasitologi, lebih spesifik dalam membahas masalah kesehatan akibat protozoa, helminthes atau cacing, serta arthropoda atau serangga. Protozoa, helminthes, dan arthropoda umumnya hidup di lingkungan air dan tanah, sehingga sangat jarang mencemari pangan, obat-obatan, tanpa adanya kontak langsung atau kontak dengan media yang tercemar organisme tersebut. Cemaran pada obat-obatan. Kasus cemaran mikroba pada obat-obatan cukup banyak terjadi. Akan tetapi kasus yang terekam dan menjadi sorotan tidak begitu banyak terdokumentasikan. Beberapa kasus cemaran mikroba pada obat-obatan diantaranya, pada tahun 1942, pada obat tetes hidung ditemukan kontaminasi bakteri merugikan konsumen. Pertumbuhan bakteri ditemukan di semua larutan efedrin dan neosineprin yang diperiksa. Selanjutnya pada 2 November 2012, di New England Compounding Center, terjadi wabah meningitis, di mana terdapat 753 kasus infeksi jamur dengan 64 kematian, karena obat suntik yang terkontaminasi oleh jamur. Selanjutnya, pada tahun 2017, ganja medis di California ditemukan mengandung bakteri dan jamur berbahaya, yang menyebabkan setidaknya 1 kematian. Menurut konsistensi atau wujudnya, obat dibagi menjadi obat sediaan solid, semi-solid, cair, dan gas. Contoh sediaan farmasi yang tergolong dalam bentuk sediaan solid yang paling dikenal masyarakat adalah tablet. Selain tablet, masih banyak sediaan solid lainnya seperti serbuk, pil, kapsul, dan suppositoria. Selanjutnya adalah sediaan yang tergolong semi-solid. Contohnya krim, salep, pasta, dan gel. Kegunaannya adalah untuk mengatasi berbagai penyakit pada kulit. Dasar untuk memformulasi kosmetika adalah berdasarkan bentuk sediaan semi-solid ini, di mana umumnya kosmetika diformulasikan berupa krim. Yang ketiga adalah dalam bentuk cair. Sediaan farmasi cair dapat berupa larutan, eliksir, suspensi, ataupun emulsi. Penggunaannya tidak terbatas secara oral atau masuk dalam melalui saluran cerna, akan tetapi sediaan cair juga dapat berupa sediaan parenteral atau obat suntik serta obat mata. Bahkan dapat juga berupa sediaan topikal yang dioleskan ke kulit, misalnya obat jerawat. Yang terakhir dalam bentuk gas. Bentuk sediaan ini digunakan dengan cara disemprotkan atau dihirup. Umumnya digunakan untuk pengobatan sesak atau asma. Mikroba kontaminan pada obat-obatan. Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan, mikroba dapat mengkontaminasi hampir seluruh jenis sediaan obat-obatan, seperti sediaan solid, seperti pada tablet dan kapsul. Mikroba pengontaminannya antara lain bakteri Bacillus, Pseudomonas, jamur Candida, Aspergillus, Penicillium, dan Fusarium. Sementara itu pada sediaan semi-solid seperti krim, gel, dan lotion, sediaan ini cukup mudah dikontaminasi oleh bakteri karena kandungan air pada sediaan tersebut. Mikroba pengkontaminasi antara lain bakteri Enterobacter, Staphylococcus, Streptococcus, Bacillus, serta jamur Aspergillus, Penicillium, dan Fusarium. Kemudian sediaan cair merupakan sediaan yang paling mudah dikontaminasi oleh mikroba. Sediaan ini dapat dikontaminasi oleh seluruh jenis mikroba. Sementara itu, untuk sediaan gas, belum ada penelitian lebih lanjut. Obat-obatan steril dan non-steril. Apakah semua obat-obatan harus dalam keadaan yang steril? Baik obat-obatan berupa sediaan solid, semi-solid, cair, dan gas dapat berupa sediaan steril maupun non-steril. Obat-obatan yang steril adalah obat yang bebas dari segala bentuk mikroorganisme, di mana yang digolongkan sebagai sediaan steril adalah sediaan injeksi, infus, obat mata, obat luka bakar, dan serbuk steril. Tablet, kapsul, dan larutan oral, suspensi, salep, dan krim yang bukan untuk luka bakar bukan tergolong sediaan steril. Jadi, obat-obatan ini mengandung mikroorganisme, akan tetapi dalam jumlah yang dapat ditolerir oleh tubuh dan harus bebas dari mikroorganisme patogen atau penyebab penyakit seperti Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, dan mikroorganisme lainnya. Batas cemaran obat non-steril. Batas cemaran untuk obat non-steril dapat kita gunakan sebagai landasan, yaitu Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang persyaratan mutu obat tradisional. Untuk cairan obat dapat dihitung dalam satuan per mililiter. Baiklah, sekian untuk pertemuan kita kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.